Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Menko Info dan teman-teman wartawan. Hari ini kita satu lagi langkah pemerintah melalui kantor staf Presidenan dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi 10 Rumah Aman yang bertujuan sebagai rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat agar kita bisa bersama menghadapi COVID-19 berbasiskan pendekatan komunitas atau RT/RW. Saya ingin jelaskan kenapa dikatakan 10 rumah aman. Maksudnya adalah dalam sebuah komunitas RT/RW, satu orang jadi koordinator, 2 rumah di sebelah kanannya, 2 rumah sebelah kirinya, depan belakang, sekitar 10 orang itu dalam sebuah komunitas, nanti dia akan melakukan langkah-langkah apa yang semestinya bisa dilakukan bersama. Aplikasi 10 Rumah Aman berisi tentang apa saja yang masyarakat dapat lakukan sebagai warga masyarakat ketika di rumah saja dalam menghadapi COVID-19 dan informasi yang sah seputar COVID-19 agar masyarakat tidak merasa resah ketika kita bersama menghadapi semuanya ini. Karena hoax itu tentang COVID-19 berkembang cukup pesat. Aplikasi 10 Rumah Aman merupakan bagian dari program Dasawisma yang selama ini telah berjalan, di mana program Dasawisma itu dimiliki oleh PKK. Berikutnya, aplikasi 10 Rumah Aman didukung juga oleh teknologi kecerdasan artificial atau artificial intelligence dan pendekatan online to offline. Diharapkan nanti aplikasi 10 Rumah Aman ini bisa menjadi supporting dari aplikasi Peduli Lindungi. Berikutnya, apa yang akan terjadi kalau ini kita laksanakan, maka yang pertama kita bisa mengukur suhu tubuh masyarakat secara mandiri. Kalau bisa pagi dan sore, itu masyarakat bisa dalam koordinasi satu lingkungan tadi bisa mengukur suhu tubuh pagi dan sore. Untuk itu memang di sini diperlukan alat. Alatnya adalah termogan. Ini selama ini memang itu yang menjadi kendala. Tapi kita mencoba untuk menjalankan. Berikutnya adalah memeriksakan kesehatan secara mandiri. Jadi kalau ada yang masyarakat yang temperaturnya lebih dari 37,5, maka itu sudah mulai diwaspadai untuk bisa memeriksakan kesehatan secara mandiri. Berikutnya memantau daerah atau masyarakat mana yang memiliki potensi penyebaran COVID-19 melalui pantauan suhu tubuh agar dapat menghindar dari daerah tersebut. Nah, nanti kita bisa memapping daerah-daerah mana sesungguhnya yang memiliki suhu tubuh tinggi, atau itu nanti bisa kita kenali. Berikutnya, selain itu aplikasi 10 Rumah Aman dapat menghadirkan dashboard untuk pemerintah memantau daerah yang dimaksud di atas. Nah, tadi yang saya katakan, ini bisa menjadi supporting Peduli Lindungi. Selanjutnya, aplikasi 10 Rumah Aman ini dibuat berdasarkan sifat kekhasan masyarakat Indonesia yang mandiri dan gotong royong. Itu sebenarnya lebih di situ. Jadi kearifan lokal tentang gotong royong dan mandiri inilah yang kita jadikan basis untuk membangun konsep 10 Rumah Aman itu. Di mana kita bersama menjaga kesehatan rumah masing-masing sesuai dengan langkah dalam aplikasi dan kemudian saling mengingatkan tetangga di sekitar dalam hal menjaga kesehatan. Disinilah sebuah komunitas yang selalu mengingatkan. Satu, untuk cuci tangan. Berikutnya, kalau dalam sebuah lingkungan dia batuk dan bersin supaya dijaga dengan baik.
Berikutnya menjaga jarak juga di sini bisa dijalankan. Berikutnya jangan berkerumun. Ini sebuah anjuran-anjuran ya. Berikutnya mobilitas supaya dibatasi. Itulah kira-kira yang bisa kita sosialisasikan dalam kegiatan 10 rumah aman itu. Agar kita dapat dengan tenang berada di rumah, aplikasi 10 rumah aman juga menghadirkan beberapa penyedia kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan harga layak dan resmi yang dapat mendukung usaha rintisan dan membantu para petani. Misalnya, Rego Pantes dari 8 Village dan Tani Hub, kemudian penyedia konsultasi kesehatan Periksa, penyedia lain misalnya Sarul Box, Cakap, Kimia Farma, Medif Kimia Farma, Alpha Group, Alpha Mine, DAF, Prima Prismat ya, serta donasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai yayasan. Berikutnya, 10 aplikasi rumah aman didukung oleh upaya kolaborasi dari konten kolaborator para anak negeri, yaitu WEAR Group, Kompro, Disrupto, dan KPB. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan juga terima kasih kepada Pak Menteri Kominfo yang telah memberikan dukungan penuh atas aplikasi ini. Semoga ini nantinya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan saya persilakan Bapak Kominfo untuk memberikan arahan. Dan setelah Kominfo nanti saya berharap apa ini bisa ditunjukkan kepada teman-teman media. Dan kita punya tanggung jawab bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Terima kasih, saya persilakan Bapak Menteri. Baik, terima kasih Pak Muldoko, rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama tentu kita bersama ketahui bahwa wabah COVID-19 yang melanda dan menjadi pandemi dunia, termasuk Indonesia, memerlukan penanganan bersama dan pendekatan komunitas yang sesuai dengan karakter khas masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong seperti tadi disampaikan oleh Pak Muldoko. Salah satu komunitas atau kelompok masyarakat yang berada dalam garis depan adalah mereka yang berprofesi sebagai petugas kesehatan, para medis ya, dan rekan-rekan yang terkait dengan persoalan-persoalan atau penanganan medis. Dan kami ingin pada kesempatan ini mengucapkan dan menyampaikan ya penghargaan kami yang tinggi atas jasa-jasa mereka. Mereka yang telah berkorban dan menyelamatkan saudara-saudara kita. Saya mengajak rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk menundukkan kepala tenang atau mengeningkan cipta sejenak untuk mengingat jasa para petugas kesehatan yang telah gugur. Sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan satu pesan atau narasi tunggal dari pemerintah pusat dan diteruskan hingga pemerintah daerah. Narasi tunggal tersebut adalah narasi penanganan medis yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan narasi non-medis yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 didukung secara penuh oleh kantor staf presiden, dalam hal ini Pak Muldoko dan teman-teman di KSP, dan semua kementerian lembaga terkait, dan diteruskan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Narasi tunggal tersebut disampaikan untuk mencegah ya keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat, dan agar masyarakat mematuhi penuh atas protokol-protokol mendasar dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Narasi tunggal tentang di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah, dan tidak mudik kampung halaman pada saat
Lebaran nanti. Penyebaran narasi tunggal dilakukan dengan semangat kolaborasi bersama berbagai pihak untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Hal itu tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian Kominfo. Beberapa inisiatif dilakukan oleh Kementerian Kominfo, misalnya berkoordinasi dengan operator telekomunikasi atau Opsel, ya, agar akses data situs pemerintah Republik Indonesia, yaitu www.covid19.go.id, digratiskan mulai tanggal 23 Maret 2020. Pelanggan tidak dikenakan kuota ketika mengakses situs tersebut. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat melalui kerjasama dengan Asosiasi Game Indonesia, di mana Kementerian Kominfo menggelar ajang Cipta Game. Ayo bikin game rumah saja. Bersama Opsel membangun call center 112, 117, 119, dan SM Blast. Bersama-sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kominfo mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi untuk surveillance berupa penelusuran atau tracing, pelacakan atau tracking, dan pemagaran, pengurungan atau fencing in dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kominfo mendorong kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari dan di rumah, konsultasi dari rumah, dan belanja dari rumah, yang tentunya juga memberikan dukungan pada sektor digital dan usaha rintisan di tengah situasi sulit seperti ini. Ini, Kementerian Kominfo mendukung penuh kantor staf presiden dalam meluncurkan aplikasi 10 rumah aman yang bertujuan sebagai rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat agar kita bersama menghadapi dan berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan berbasis pendekatan komunitas. Aplikasi 10 rumah aman merefleksikan narasi tunggal pemerintah, yaitu tentang apa saja yang dapat dilakukan warga masyarakat ketika tinggal tetap di rumah dalam menghadapi COVID-19, dan informasi yang sah tentang COVID-19, agar masyarakat tidak merasa panik dan bersama-sama berupaya memastikan rumah dan lingkungan sekitar tetap aman. Kementerian Kominfo memberikan apresiasi kepada para pelaku digital dan usaha rintisan, serta perusahaan dari berbagai sektor yang mendukung pengembangan aplikasi 10 rumah aman. Pengembangan aplikasi 10 rumah aman ini didukung oleh pelaku Artificial Intelligence Technology atau AI dan pendekatan online to offline, O2O, dari anak negeri sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Muldoko, yang memungkinkan masyarakat dapat mengukur suhu tubuhnya sendiri, memeriksa kesehatan secara mandiri, dan memantau daerah atau masyarakat mana yang memiliki potensi penyebaran COVID-19 melalui pantauan suhu tubuh agar dapat menghindar dari daerah tersebut. Selain itu, aplikasi 10 rumah aman juga menghadirkan dashboard untuk pemerintah yang dapat memantau data penyebaran COVID-19. Untuk itu, Kementerian Kominfo mengucapkan terima kasih berlimpah kepada para pelaku usaha digital dan usaha rintisan, Rego Pantes dari 8Village, Sayur Box, Tani Hub yang berfokus pada agritech, kemudian penyedia konsultasi kesehatan atau health periksa. Terima kasih juga kepada EduTech Cakap, Kimia Farma, Medif Kimia Farma, Alpha Group, Alpha Mind, DAF, Prima Freshmart, serta Hit Foundation
yang mengelola donasi masyarakat. Terima kasih kami juga untuk konten kolaborator dari anak negeri, yaitu Wir Group, Komplo Disrupto, dan Kenny Voice Berliner atau KVB yang membantu aplikasi 10 Rumah Aman ini. Sekali lagi, pemerintah menghargai dukungan dari beragam pihak dan kami yakin bahwa dengan perjuangan bersama dan bergotong royong untuk saling mengingatkan dan menjaga rumah dan lingkungan sekitar tetap aman, maka kita bisa melakukan perang melawan COVID-19 ini. Kami meyakini di bawah leadership Bapak Presiden Widodo dengan didukung oleh Penta Felix, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas atau masyarakat, kekuatan para akademisi kita, kekuatan dunia usaha kita, para pengusaha kita, dan kekuatan media-media, baik media cetak mainstream maupun media elektronik dan online. Bahkan kekuatan media sosial yang memberitakan dan mewartakan pesan-pesan positif ya kepada bangsa kita, agar kita menggunakan seluruh energi positif kita untuk memastikan kita memutus mata rantai sebaran virus corona atau COVID-19 ini secara cepat. Ya, kita berharap agar energi positif kita jangan sampai terbuang percuma secara mubazir, digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang bukan prioritas kita. Apalagi kalau masalah-masalah itu justru akan memperlemah ya kekuatan nasional, kekuatan bangsa kita untuk mengatasi COVID-19. Jangan ada hoax, jangan ada bullying, jangan ada berita bohong, jangan lagi saling mencela. Saatnya Ibu Pertiwi memanggil kita sekalian, putra-putri bangsa, untuk apa? Mari kita putus jalur dan mata rantai COVID-19 di Indonesia. Demikian kita mengambil bagian di dalam memutus mata rantai coronavirus secara global. Terima kasih sekali lagi Pak Muldoko, terima kasih atas usaha baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Demikian video yang tadi disampaikan, silakan Doko untuk mengakhiri. Baik, Pak Menteri, terima kasih. Berikutnya teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya, dan saya yakin